Oke, Levina, ini kita bahas soal nomor 10 ya. Nah, soal nomor 10 yang kamu kirim kemarin itu di sini ya, nomor 10 yang diketahui. Yang diketahui itu yang pertama ada M1, M2 dan masa katrol ya. Dari keadaan awal M1 dan M2 di posisi yang sama, yaitu H-nya 2,5. M1 3,6, M2 nya 1,2, kemudian masa katrolnya 2,4, H-nya itu 2,5 ya. Oke. Kemudian pada saat dilepaskan kecepatan balok M1 saat menumbuk lantai, berarti kita anggap aja kecepatan awalnya itu 0 ya, karena dalam kondisi diam. Oke, kita cari dulu percepatannya pakai deking aja untuk benda yang ada dua kayak gini. Masa yang berat dikurang yang ringan, berarti M1 dikurang dengan M2 per M1 tambah M2 tambah KMK dikali gravitasi. M1 nya 3,6, tunggu ya, ini pulpennya agak bermasalah nih. 3,6 dikurang 1,2 per 3,6 ditambah 1,2 ditambah setengah dari 2,4 ya, dikali 10. Oke. Nah, 3,6 dikurang 1,2 kan 2,4, berarti 24. Oke. 2,4 3,6 ditambah 2,4 itu 6 ya, berarti 4 meter per second. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, ini apa sih gitu ya, dan ini kenapa setengah gitu ya. Nah, jadi ini adalah konstanta momen inersia. Jadi konstanta momen inersia karena bentuknya katrol, berarti momen inersianya itu kan setengah mr kuadrat. Nah, jadi ini nilai K, ini K-nya. Masa katrolnya yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Udah dapat hanya sekian, baru kita masuk ke VT kuadrat gitu ya, sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AH ya, 0 ditambah 2 kali 4 kali H-nya 2,5, berarti VT-nya akar 20 ya. Oke, 20 itu kan 4 akar 5 ya. Tinggal kita cek, berarti 10 akar 5 itu berapa gitu. 2 akar 5 akar 5 itu berapa tuh? Tuh, coba kita lihat dulu. 2, sekian akar 5 itu. 2, ya berarti 5,1 sekitaran ya. Oh, 2,23 berarti 4,47. 4,47 meter per second. Kemudian kalau nomor 11-nya, nomor 11 juga sama caranya ya. Karena ada masa katrol di sini bisa dihitung juga. Ada G gesek ya. Ini bisa pakai deking juga. Tapi langkah pertama, ini kan ada G berat nih. G beratnya ini ke bawah, ada W2, ada G gesek ke sini. Nah, kita mesti cari tahu dulu berapa nilai si nilai G geseknya. G gesek itu
koefisien gesekan dikali G normal. Koefisien gesekan dikali massa kali gravitasi, ya kan? Koefisien gesekannya 0,1, M-nya M1 itu 2,6 kali 10. Jadinya tetap 2,6 ya geseknya. Baru nanti bisa nyari percepatan. Berat benda yang digantung nih, yang ke bawah ini ya, berarti M2, boleh langsung W2 aja biar biar lebih gampang. W2 dikurang G gesek ya, per M1 tambah M2 tambah KMK. Nah, W2 nya itu kan berarti karena masanya 0,5 kali 10 berarti 5 ya. 5 dikurang 2,6 per masanya M1 nya 2,6 ditambah 0,5 ini tambah setengah karena katrol pejal, dia bilang katrol pejal. Kemudian massa katrolnya 1,8. A sama dengan 2,4 per ya ini 3,1 ditambah 0,9 4 ya, 0,6 meter per second. Udah, ini jawabannya. Jadi kamu bisa pakai deking yang ini ya. Ini sama aja konsepnya, berat benda yang digantung dikurang gaya penghambatnya. Kalau ada gaya gesek, kalau nggak ada gaya gesek nggak usah dikurang gaya gesek ya, untuk yang nomor 11. Oke, selanjutnya KS ada yang pas TO, ini ada ya, yang pas TO ini prisma. Jadi prisma itu ada konsepnya gini, kalau misalnya ini ada tanda X ya, di sini ada tanda X, ini juga tanda X. Nah, itu artinya dia jadi ini kalau diperbesar, ini ada yang namanya garis normal di sini. Nah, ini garis normal. Ya, ini garis normal. Kemudian ada sinar datang, ini I1. Nah, yang di sini X yang ini itu adalah R1 sebenarnya. Dan di sini namanya I2. Nah, ini ada namanya R2. Nah, karena R1-nya itu X, R1-nya itu X dan I2-nya X, maka berarti kan R1 sama dengan I2. Kalau ini terjadi, maka namanya deviasi minimum. Deviasi minimum. Kalau deviasi minimum kenapa Kak? Gitu. Jadi rumus betanya, beta itu kan rumusnya I1 tambah R2 atau boleh juga R1 tambah I2. Nah, kita pakai rumus yang kedua. Betanya 74. 74 sama dengan, ya kan? Sama dengan R1 tambah R1 dong. Jadi 74 sama dengan 2R1 atau R1-nya adalah 37 ya. Oke. Nah, yang ditanya adalah besar sudut. Berarti yang ditanya kalau ditanya besar sudut, kita harus cari I1 dulu berapa. Nah, ada ini kan dia datangnya dari udara ya kalau kaca prisma. Berarti pakai pembiasan. N udara dikali sin I1 sama dengan indeks bias prisma dikali sin R1. N udara itu 1 ya, selalu 1. Sin I-nya kita nggak tahu. NP-nya itu 5 akar 3/6 sin 37.
Berarti sin I1 sama dengan 5/6 dikali sin 37 3/5 kan. Setengah akar 3 berarti I1 nya 60 ya. Nah, 60 itu kan I1. Tapi sebenarnya yang ditanya bukan I1 nya, tapi sudutnya. Ntar dulu, tunggu ya. Nah, sudut yang katanya antara muka prisma ini yang ditanya sebenarnya. Yang ditanya itu yang ininya. Ini nih. Nah, ini jadi yang tanya, tetanya berapa? Berarti theta sama dengan 90 dikurang I1. 90 dikurang 60. Berarti 30 derajat. Oke. Jadi konsepnya harus lihat tentang deviasi minimum sama ini pembiasan. Oke, lebih lanjut kita bahas yang nomor 102 apa ya, mau salah ini. Titik A kita bahas dulu ya. Kita punya rumus VV sama dengan NRT ya. V kali V sama dengan NRT gitu. Nah, atau bisa kita buat V kali V sama dengan M per MR kali RT gitu ya. R-nya R kecil di sini. Kemudian P kali MR sama dengan M per V kali RT. Berarti PMR sama dengan Rho kali RT ya. Berarti P itu sebanding dengan Rho kali T ya. Oke. Di sini kita bakal masukin nilainya dulu. Jadi misalnya kita buat titik A. Titik A itu dia kondisi awal ya. Rho O ya kan. Berarti nanti dapatnya V. Kemudian ada PO ya kan. PO dibagi dengan Rho O ya kan. Jadinya T gitu aja. Kemudian kalau titik B dia punya nilai 2 Rho O ya kan. Dan 2 PO. Kalau 2 Rho O berarti dia setengah V. Kok bisa setengah V? Karena kita punya rumus Rho sama dengan N per V. Rho itu berbanding terbalik dengan V gitu. Ya, dan 2 PO. Nah, 2 PO jadinya berapa T gitu kan? Kalau misalnya kita masukin ke sini berarti 2 PO dibagi dengan 2 Rho O ya. 2 Rho O sama dengan T. Nah, karena kenapa dibagi dengan Rho O sama dengan ini? P sebanding dengan Rho kali T. Oke. Kemudian titik C. Titik C itu Rho O berarti nilainya adalah V. Ketika dia nilainya 2 PO dibagi dengan Rho O berarti nilainya 2T gitu. Ya. Nah, baru kita buat bagannya. Yang diminta V dengan T. V-nya ada 2, ada yang setengah V, ya kan? Ada juga yang V. Kalau kamu lihat yang setengah V itu titik B di sini dengan nilainya T. Kemudian ada titik A. A itu V dengan T, ini A. Sedangkan C yang ini. Nah, ini ya. Oke. Sesuai kalau yang dari B ke C, dari B ke C ini isotermal ya. Isobarik. Dari A ke C isokorik. Nah,
ini juga sama. Yang dari A ke C itu isokorik. Dari B ke A isotermal. Nah, jadi kita nggak mengubah si makna dari grafiknya. Dari B ke C berarti dia isobarik. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang B.